kedua, punggung tangan. Nah ini secara bergantian kiri dan kanan. Setelah punggung tangan, sela jari yang kayak gini. Nah, kasih gini sela jarinya. Setelah sela jari, kedua tangan saling mengunci kayak gini. Ini fungsinya untuk membersihkan jari bagian dalam dengan bagian luar, ya ini semua ini. Setelah itu, yang kelima ini ibu jari. Caranya begini, ya, begini bersihkannya. Setelah ibu jari, ujung jari atau kuku diputar-putar begini, secara bergantian. Setelah itu kita bilas di bawah air yang mengalir. Nah, itu sudah dipercaya bahwa semua kuman yang ada di sini sudah lepas bersama air dan mati karena sabun. Makanya kita harus pakai sabun dengan air yang mengalir. Apalagi adik-adik kalau sudah buang air besar, adakah yang sudah buang air besar di sini baru dia belum pakai sabun? Nggak boleh ya. Makanya kasih tahu mama siapkan sabun di dalam kamar mandi tempat. Di sekolah juga begitu Bu Guru, disiapkan sabun di toilet. Dia supaya mereka kalau habis itu cuci tangan pakai sabunnya. Jadi itu ada sedikit yang saya sampaikan hari ini. Kalau bisa adik-adik bisa sampaikan kepada temannya yang lain. Itu PR-nya ya. Sampaikan kepada temannya yang lain. Sebelum kita tutup saya mau tanya, ada berapa program kelas yang harus dilaksanakan di sekolah? Coba. Yang pertama apa? Pendidikan kesehatan. Ya, yang kedua? Pelayanan kesehatan. Dan yang ketiga? Pembinaan sekolah yang sehat. Pembinaan lingkungan sekolah yang sehat. Nah, saya mau tanya, kalau kantin masuk di dalam mana? Kantin masuk di mana? Itu tadi jelaskan, ke kantin masuk di mana? Bagian mana? Iya, pembinaan lingkungan sekolah yang sehat. Kalau misalnya suster datang menyuntik masuk di mana? Pelayanan kesehatan, ya. Tempat sampah itu masuk di mana? Hah? Pendidikan Tempat kesehatan. sampah masuk di mana? Iya, bisa juga masuk di pendidikan kesehatan. Pintar ya, kalau saya berdiri menyampaikan tempat sampah ini, warnanya ini termasuk pendidikan. Bisa juga masuk di lingkungan sekolah yang sehat. Nah, coba kasih contoh satu untuk pendidikan kesehatan, apalagi satu yang masuk dalam pendidikan kesehatan. Coba, yang saya sebutkan tadi apa? Masuk apa? Kalau ada menerima pendidikan kesehatan seperti apa? Seperti sekarang ini toh, dokter kecil menerima pendidikan kesehatan, pengetahuan untuk dilaksanakan di sekolah. Itu semua pendidikan penyuluhan kesehatan, itu dari petugas, itu pendidikan. Kemudian ada tadi saya bilang yang di sekolah memang itu apa itu? Apa itu? Pelajaran apa yang masuk dalam pendidikan? Apa? IPA. IPA, betul. Siapa lagi yang di belakang lagi? Apa lagi? Agama. Apa lagi satu? Apa? Satu lagi, kan ada tiga. Olahraga. Ya. Jadi hari ini karena kita sudah belajar 3 tadi 3 SKS yang salah satunya yang masuk adalah pelayanan kesehatan ya. Nanti akan diajar bagaimana menangani kalau ada teman-teman kita yang sakit, yang tiba-tiba pingsan, nanti ditangani begitu. Nah, hari ini karena saya adalah dokter gigi, kita sudah pernah berkenalan belum ya? Belum. Ya, nama saya Dokter Delia. Ya, saya dokter gigi di Puskesmas. Ya, ada yang mau jadi dokter gigi di sini? Tidak ada. Iya, nanti kalau sudah besar ya. Nah, kita belajar sedikit mengenai kesehatan gigi ya. Jadi diharapkan adik-adik di sini yang akan menjadi dokter kecil bisa juga nanti membantu teman-temannya. Siapa tahu tahun depan kita mau adakan sikat gigi bersama. Nanti teman-teman yang membantu teman-teman yang lain yang di sekolah ini untuk belajar bersama-sama ya. Nah, kita belajar dulu mengenai kesehatan gigi. Penting tidak kesehatan gigi dan mulut? Kenapa penting? Hah? Penting tidak? Penting ya, karena bisakah kita kalau sakit gigi belajar dengan benar? Belajar dengan baik? Tidak bisa tahu? Atau ada yang giginya lubang atau ada yang goyang, bisa Pak itu pelajaran dengan baik? Tidak ya. Jadi salah satu yang penting itu adalah menjaga kesehatan gigi dan mulut. Di sini sudah lihat ada gambar. Nah, ada gambar ini adalah bagian-bagian dari mulut. Ya, ada gigi atas, gigi bawah, ada gigi adik-adik jumlahnya ada berapa dalam mulut? Lalu dihitung. Nah, kalau gigi adik-adik, kalau gigi yang masih gigi susu jumlahnya ada cuma 2. 20. Ya, ada 20 gigi
nanti kalau kalian sudah besar, sudah tumbuh semua gigi permanennya, itu nanti jumlahnya ada 32. Nah, adik-adik sekarang usia 10 ya, 10-11 tahun itu masuk periode gigi bercampur. Jadi jumlahnya di dalam mulut itu belum tidak pasti ya. Ada yang masih ada gigi susunya, ada yang sudah permanennya juga sudah tumbuh. Jadi jumlahnya itu di antara 20 sampai 32. Nah, kita lihat toh ini adalah bagian-bagian dari mulut ya. Kemudian ini adalah bagian-bagian gigi yang dipotong secara melintang ya. Yang putih tadi, yang ini yang kita bisa lihat dalam mulut itu namanya lapisan email ya. Sudah pernah dengar? Belum diajar ya. Lapisan email adalah lapisan Di kelas gigi ada yang dijelasin. paling kuat. Putih, warnanya putih juga ya, yang paling kuat. Dia sama dengan struktur tulang ya. Tulang itu adalah bagian tubuh yang paling keras, paling kuat. Yang kedua adalah email gigi ya. Nah, ini yang warna kuning, dalam lapisan email ada warna kuning, namanya lapisan dentin. Lapisan dentin itu, kalau misalnya adik-adik sudah pernah rasakan pernah ngilu giginya. Nah, kalau sudah pernah ngilu berarti sudah lubangnya sudah sampai ke lapisan dentinnya. Nah, di bawah ini ada serabut saraf, pembuluh darah, ya, pembuluh limpa di situ. Kalau misalnya adik-adik sudah rasakan giginya yang sakit sampai bengkak, artinya sudah sampai di sini perjalanan lubang giginya. Ya, jelas ya? Oke. Nah, ini ada fungsi gigi. Ada berapa fungsi gigi yang adik-adik tahu? Gigi gunanya untuk apa gigi? Makan ya, mulut gunanya untuk makan. Terus yang utama itu gigi gunanya untuk apa? Untuk apa? Mengunyah ya, gigi digunakan untuk mengunyah. Terus digunakan untuk apa lagi? Untuk kalau kita lagi seperti ini, berbicara ya. Jadi mengunyah, berbicara. Apa lagi yang ketiga? Sebagai penambah kecantikan ya, atau estetik, fungsi estetik ya. Baguskah kalau orang tidak ada giginya? Tidak. Nah, kalau misalnya ada yang digoyang gigi depannya terus dicabut, hilang giginya, cantik tidak? Tidak. Toh, jadi fungsi gigi itu ada 3 ya. Yang pertama, Tulis apa tadi? Tulis. Mengunyah. Yang kedua, berbicara. Yang ketiga, untuk estetik ya, estetik atau kecantikan atau kegagahan untuk anak laki-laki ya. Nah, jenis-jenis gigi ada yang tahu? Jenis gigi yang di depan itu namanya gigi apa? Gigi kelinci ya, jadi kelinci. Gigi seri ya. Tulis di situ jenis seri. gigi. Biasa juga dibilang gigi kelinci karena agak Jenis panjang-panjang karena gigi. bentuknya segi 4 Jenis kayak gigi. gini. Nah, 1 gigi seri. Gigi seri itu gunanya untuk apa? Untuk kalau ada makanan bukan untuk potong ya. Kalau misalnya Tulis ada ini makanan kedua, kalian memotong makan, yang makanan. pertama pasti dipotong oleh gigi Memotong makanan. gigi Tulis. seri. Kemudian yang kedua yang tajam-tajam ini gigi apa? Gigi taring ya, gigi taring atau biasa orang bilang gigi apa? Gigi Dracula ya, gigi taring ya, gigi seri, gigi taring. Gigi taring gunanya untuk merobek makanan. Tulis itu ya, merobek makanan. merobek makanan. Kemudian yang ketiga ada gigi yang di belakang namanya gigi Gerahan. ya, geraham besar ya. Jadi ada 3 jenis gigi. Yang pertama gigi seri, kedua gigi taring, ketiga gigi Gerahan. Gigi geraham gunanya untuk menghaluskan makanan. Itu secara umum adalah 3 jenis gigi. Jumlahnya masing-masing, kalau gigi seri 4 di atas, 4 di bawah. Kalau gigi taring 2 di atas, 2 di bawah. Gigi geraham 10 di atas, 10 di bawah ya. Oke.
Nah, apa yang menyebabkan biasanya giginya biasa jadi berlubang? Makan gula-gula, apalagi makan coklat. Ya, ini kita lihat ilustrasi dari gigi yang berlubang. Kenapa bisa sampai giginya berlubang? Di sini ada apa? Gula-gula, coklat, makanan yang manis. Ya, makanan yang manis itu kalau misalnya ada makanan manis, kemudian ada gigi sehat, nah kalian tidak membersihkan giginya, makanan yang manis akan menempel di permukaan gigi, di permukaan giginya. Ya, makanan manis menempel di permukaan gigi, kemudian di situ nanti datang yang namanya apa? Bakteri. Makanan manis tambah bakteri jadinya asam. Ya, jadinya ada suasana asam di situ. Nah, email gigi yang tadi yang warna putih itu sangat rentan terhadap asam. Ya, tidak tahan terhadap asam. Makanya gigi yang tadinya warna putih ketemu dengan asam akhirnya jadi apa warna? Hitam. Ada hitam-hitamnya di sini. Itu yang biasa dilihat di giginya adik-adik seperti ini. Seperti ini. Ada mungkin yang giginya seperti ini. Ada nih gigi depannya seperti ini. Ini gambar gigi yang dipotong melintang di bawah mikroskop. Jadi bagaimana tadi prosesnya penyakit gigi? Ada makanan manis, kemudian ada bakteri yang datang di permukaan gigi, jadinya asam. Gigi yang putih ketemu dengan asam jadinya Hitam. Itu artinya giginya sudah berlubang. Ya, siapa yang mau giginya hitam-hitam berlubang? Ada yang mau? Tidak ada. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak dapat gigi seperti ini? Ya, kita dapat gigi yang cantik, yang putih itu harus apa? Yang pertama rajin gosok gigi. Berapa kali kita gosok gigi satu hari? 2 kali. 3? 2? Yang mana yang betul? 2. Tidak apa-apa 3 ya, tapi minimal 2 kali sehari. Tiap apa? Tiap pagi. Tiap pagi dan malam ya, tiap pagi kalau sekalian mau pergi sekolah sudah sarapan, gosok gigi dulu kalau malam sebelum tidur gosok gigi lagi ya, supaya sisa-sisa makanan itu tidak menempel di permukaan giginya yang tadi. Nah, yang kedua apa ini? Gambar-gambar apa ini? Makanan yang enak-enak deh. Makanan yang manis ya. Hindari makanan yang manis ya. Kalau kalian suka makan coklat, makan es krim, makan donat mungkin atau roti-roti coklat, itu dikurang-kurangi ya. Kalaupun misalnya makan, jangan lupa malamnya harus gosok gigi. Warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ngerti, Ji? Tidak. Tidak, masih semangat? Sekarang kita belajar K3K. Apa itu K3K? Pertolongan pertama pada kecelakaan, apalagi yang kecelakaan di sekolah. Tapi kita di sini langsung praktek, seperti harus kita praktek. Biasa kalau di sekolah kecelakaan bagaimana? Atau sakit apa? Yang biasa terjadi kalau di sekolah, jatuh. Apalagi pingsan. Apalagi demam. Ada yang biasa demam, panas. Apalagi ada yang jatuh sampai berdarah. Ada yang jatuh sampai robek dahinya. Pernah ada. Siapa itu? Ada. Iya. Iqbal. Karena najepit pintu jarinya. Pernah. Siapa gitu hari juga? Ada juga yang pernah jatuh sampai patah tulang.
taruh di sini. Tidak ada jelek. Siapa yang mau jadi Pasien siapa? jadi korban satu? Laki-laki mau. Carlito, enggak apa-apa, maju ke situ. Contoh saja, mereka diperhatikan. Pertama, Maju ke sini. pertama kalau misalnya jatuh, yang mana jatuh kemarin? Tadi. Iya, yang mana? Pas ada. Pasar lukanya. Kalau luka lecet begini, dia dibersihkan dulu lah. Karena Jadi di sini perhatikan tidak itu ada cara, perhatikan. cairan pembersih luka, jadi kita pakai air hangat. Yang dipakai itu air hangat, bukan air panas. Air hangat. Sini, Di sana, di sebelah sana, sebelah sana. Adakah air? Ada air situ, Bu, masih di dalam. Iya, itu saja. Itu. Ada betul lukanya. Yang biasa luka itu kalau lari, lutut atau Itu air saja, air. Cara bersihkannya, ambil air hangat atau Rivanol, basahi kain kasanya, baru tekan begini. Jangan digosok begini ya. Jangan sekali-kali digosok begini, tapi ditekan-tekan. Dia ditekan-tekan sampai pasirnya hilang. Sudah dibersihkan begitu, oles dengan apa namanya ini? Betadin. Karena betadin pasti pedis, nyeri, kita oles di kain kasa saja lah, sedikit-sedikit saja. Pedis lah, oke, tekan ini. Sudah dioles dengan betadin, kita tutup dengan plester. Yes, betul. Tadi betul katanya. Ih, pedes kan dah. Luka betul kok. Coba luka bohong. Untuk Carlito maju. Ternyata di lukanya. Perhatikan yang dikasih tester itu. Ya. Pinggir atas dengan bawah. Oh, jadi untuk luka lecet dibersihkan dengan air hangat atau Rivanol, kemudian dioles dengan betadin dan ditutup dengan plester. Kalau untuk luka robek tahu luka robek? Luka robek artinya kelihatan tulangnya sampai ke dalam atau kelihatan dagingnya. Dia kalau luka robek, apa tindakannya kalau luka robek? Dijahit. Bisa dijahit di sini? Tidak. Jadi kalau luka robek, kita langsung tutup dengan kain kasa seperti tadi ya. Langsung tutup saja plester, langsung rujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Untuk luka robek. Untuk luka patah, diapain kalau luka patah? Lihat. Ikat. Untuk luka patah, misalnya dia jatuh, tutup ini saya. Kalau dia jatuh, tangannya yang patah atau kakinya yang patah, kalau Perhatikan tidak itu. bisa diberikan tindakan atau takut berikan tindakan, langsung rujuk saja lah. Kalau masih bisa, kalau patahnya sedikit jadi cuma pergelangan di sini, dia biasanya kalau sudah jatuh dia patah pasti langsung bengkak di sini. Pasang dengan spal. Apa namanya nih? Spalak. Pasang spalak begini. Kemudian pakaikan mitela. Ini namanya mitela, kain segitiga kalau di sini. Yang ini sudah jadi kalau ada kain segitiga.
Jadi begini posisinya, Le. Posisinya itu kalau dia patah harus digantung dekat perut. Jangan lurus begini, jangan lurus ke bawah tangannya, tapi sejajar dengan perut. Pernah lihat begini toh? Pernah? Iya. Jadi harus diluruskan dengan perut. Jangan digantung, tangannya jangan digantung. Kalau kakinya yang patah, bagaimana? Digantung juga di leher. Tidak. Jadi kalau kakinya yang patah, tidak digunakan mitela, ya. Tidak pakai mitela lagi, tapi pakai spalk. Kasih lurus ya. Kalau kakinya yang patah begini, kita pasangi begini. Baru lilit dengan kain putih. Bisa pakai mitela, tapi sudah begini jangan digantung kakinya di leher. Tetap lurus ke bawah. Jadi dia tetap lurus ke bawah karena posisi anatominya kalau kaki dia lurus ke bawah, tidak seperti tangan harus mendekat ke perut. Jadi dia keadaan lurusnya begini. Bisa dipaham? Bagaimana kalau luka lecet? Di apa tadi? Bersihkan. Betadine. Ditutup dengan plester. Kalau luka robek, ditutup dan dirujuk. Luka patah, dipasangkan spalk dan apa ini tadi? Mitela, pakaikan mitela. Sudah luka, apalagi yang biasa terjadi di sekolah? Pernah ada diare, mencret? Pernah. Ada. Gini, saya Kalau dia diare, kalau di sekolah tidak ada oralit, kita pakai larutan gula garam. Larutan gula garam itu terdiri dari air hangat 1 gelas, 2 sendok gula, dan berapa sendok garam? Garamnya sedikit saja, seujung sendok. Jadi larutan gula garam itu untuk orang diare. Jadi sama di rumah kalau misalnya di rumah diare atau mencret, bikinkan air gula garam. Larutan gula garam itu 1 gelas gula, 1 gelas air, 2 sendok gula, dan seujung sendok garam. Apa lagi? Kalau demam, diapain? Panas. kompres. Dikasih obat. Di sekolah tidak boleh ada obat-obatan, ya? Jadi kalau ada yang demam di sekolah, tindakan pertamanya itu kompres dengan air hangat. Iya, betul. Jadi dikompres dengan air hangat. Kalau orang pingsan diapain? Lihat. Diangkat kemana? Siapa yang angkat? Dokter kecil. Dokter kecil yang angkat, ya? Kita tahu tugas Pak. Cara angkatnya. Kalau orang pingsan, biasanya dia pucat, toh? Pucat. Apa tanda-tanda pucat? Tahu? Dengan mukanya. Apa? Lemas, baru bibirnya putih. Orang pingsan tidak boleh dipakaikan bantal, ya? Jadi yang pakai bantal itu kakinya. Jangan ketahuan. Dia perhatikan itu. Yang pakai bantal itu kakinya. Orang pingsan, ingat, orang pingsan yang pakai bantal kakinya, pakaikan bantal kakinya ditinggikan, kepala direndahkan. Baru longgarkan pakaiannya, dibuka kancing bajunya di sini, longgarkan untuk pinggangnya. Nah, buka kaos kaki, buka sepatu. Untuk orang pingsan. Paham? Untuk orang sesak, kalau orang sesak, kepala yang ditinggikan. Harus ingat. Jadi kalau orang sesak, kepala yang ditinggikan. Kalau pingsan tadi kaki yang ditinggikan. Kalau orang sesak dia kepala yang ditinggikan. Baru kalau orang pingsan, kalau dia sadar, bikinkan larutan gula. Jadi tidak pakai garam. Dia cuma air gula saja. Airnya 1 gelas dan gulanya 2 sendok. Jangan tambahkan garam, ya. Garam untuk orang mencret atau diare. Jadi orang sesak tadi dia posisinya setengah duduk. Lebih bagus lagi kalau lebih tinggi lagi ini. Ini kalau orang sesak. Orang sesak tidak boleh diberi minum.
Jadi orang sesak itu yang dikasih minum nanti stabil keadaannya baru dikasih minum. Cara angkatnya, badan teman harus sampai di siku, jangan di sini, nah. Bukan telapak yang mengangkat, jangan begini, jangan angkat begini, boleh angkat begini. Jadi harus masuk sampai di siku. Yang paling berat itu bagian tengah, jadi yang besar-besar harus di tengah. Angkatnya pun yang di ujung harus komando. Bilang 1, 2, 3 angkat. Nah, ayo coba. Perhatikan dulu. Tunggu dulu, perhatikan tangannya, posisi tangan temannya harus di dalam. 3 orang saja bisa. Sampai di situ. Di sini komando ya. 1. Harus sampai di Siku. Apa fungsinya itu? Supaya apa? Jadi kalau dia sampai di siku, ini pergelangan tangan bisa dipegang, toh, supaya tidak jatuh. Oke, mengerti? Mengerti. Pingsan. Yang perhatikan itunya kita ketahuan. Orang pingsan itu yang ditinggikan itu kakinya, kan? Bukan kepalanya. Baru mikir saja. Jadi yang pakai bantal itu kakinya. Kalau orang pingsan, ingat Le, orang pingsan yang pakai bantal itu kakinya, kepala yang direndahkan. Beda dengan orang sesak. Orang sesak itu kepala yang ditinggikan. Kenapa beda itu? Supaya apa? Kalau orang pingsan, kepala direndahkan supaya aliran oksigen ke otak lancar. Kan dia pingsan itu karena kekurangan oksigen di otak. Sudah diposisikan begini, sudah direndahkan kepala, ditinggikan kaki, longgarkan pakaiannya, buka kancing bajunya di sini dan buka kancing roknya. Longgarkan saja, jangan dibuka semua. Dilonggarkan habis itu. Setelah dilonggarkan, kasih minyak kayu putih supaya dia sadar. Biasanya dia cium-cium kok. Kalau dia sudah sadar, bikinkan larutan gula, tapi bukan pakai garam, ya. Pakai air hangat 1 gelas sama gula 2 sendok, tidak pakai garam. Kalau orang sesak, kalau orang sesak jangan dikasih minum, dia ditinggikan saja kepalanya begini. Kalau orang sesak, ya. Jadi dia posisinya kepala harus tinggi dari kaki. Bisa mengerti? Bisa. Kalau orang pingsan tadi bagaimana? Kemudian longgarkan pakaian dan berikan air gula. Kalau orang sesak, kepala dan tidak boleh diberikan minum kecuali kalau dia sudah tidak sesak. Untuk cara angkatnya, nah kalau puasa jatuh langsung di UKS pasti diangkat dulu toh. Kalau dia jatuh, 3 orang ini, 3 orang. Dia jatuh, posisinya kaki tengah, 3 atau 4 orang ya, kaki tengah kepala. Jadi tangan perhatikan harus, tangannya badannya dulu ya. teman harus sampai di siku. Begini, kasih masuk begini, sampai di siku le. Baru ini tangan ini pegang begini supaya dia tidak jatuh. Ayo, Coba perhatikan, 4 orang. Di kepala. Mengukur dan menimbang. Mengukur dan menimbang. Jadi apa gunanya kita mengukur dan menimbang supaya kita bisa tahu teman kita ini bertambah tinggi atau tidak. Ada yang sudah tahu caranya menimbang? Kalau untuk mengukur tinggi badan, kita pakai ini.
Ella maju saja nih. Jadi kalau kita mau membaca, yang ditimbang itu dia harus berdiri secara lurus, melihat ke depan. Kemudian kalau misalnya dia pakai sepatu, sepatunya dibuka. Kemudian kalau dia pakai jaket, jaketnya juga harus dibuka. Siapa yang mau jadi pembacanya? Ayo. Maju yang satu orang, perempuan. Perempuan. Maju Alma. Yang membaca itu harus berada di depan orang yang ditimbang. Di depannya sayang begini ya. Kamu jangan lihat ke bawah, tapi ini. Berapa? Sama-sama pendek. Berapa itu? 20. 25. Hah? Sama-sama pendek toh. Ulang dulu. Mana? Nah, berapa ini sayang? Ini nih. 26,9. Betul, 26,1. Lepas topinya ya. Topi juga harus dilepas, topi, jaket. Kalau dia pakai ikat pinggang, harus juga dilepas. Silakan. Berapa itu, Alif? 20? Koma. Ya, 27,2. Kalau mengukur, yang dilepas apa? Sepatu. Kemudian, Ikat pinggang. terus jaket. Kemudian, kalau dia pakai topi, nggak usah dilepas. Pas. Sekarang kita mau pengukuran. Ukuran tinggi badan itu namanya mikrotois. 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 Jadi caranya kalau kita mau pasang mikrotois itu harus dipastikan dulu dia berada di angka 0. Isinya ini tidak lari karena kalau lari itu dia nanti berpengaruh ke tinggi badannya teman-temannya yang diukur. Jadi supaya tidak lari, dikasih tanda. Kalau sudah dilihat di 0, kita kasih tanda di ujungnya di atas. Atau pakai spidol boleh ya. Pakai spidol. Kalau sudah 0, kita tanda di sini di ujungnya. Berada di bawah, dia di bawah. Jadi kalau pasang mikrotois ini tidak boleh ada tembok yang menonjol keluar. Jadi dia harus di tempat yang rata, dindingnya juga rata. Nah, karena kalau kita sudah tanda seperti ini, kita bisa tahu dia sudah pas nolnya atau tidak. Ini sudah pas karena ada tadi kita tanda di sini ya. Jadi ini sudah terpasang. Siapa lagi yang mau jadi korbannya? Biasanya 2 orang. Yang satu yang mengukur. Jadi yang mengukur itu harus lebih tinggi daripada yang diukur. Nah, caranya, kalau misalnya mengukur itu, yang menempel ke dinding itu adalah kepala, punggung, kemudian bokong atau pantatnya, kemudian betis dan tumit terakhir. Jadi itu harus menempel. Jadi nanti pastikan ini temannya sudah sampai ini tumitnya di belakang, betisnya, bokongnya menempel di dinding, punggungnya sama kepalanya. Kemudian ini ditarik. Ditarik dari atas. Kemudian pastikan dia berada di ujung kepalanya. Bisa baca? Kita pasti itu sebelah belakang. Kalau kita pakai dia bisa? Coba yang lain, yang di belakang boleh mengukur sini. Apa tingginya ini temanmu? Belum ke 128, ini 128 di bawah. Belum sampai. Ada di atasnya lagi garis 1. 127,9 begitu bacanya. Hah? Bisa? Ya, oke. Sekarang lanjut Laki-laki. ya. Maju sini laki-laki, sebagian. Sekali lagi, yang rapat di dinding itu adalah kepala, punggung,
bokong atau pantat, betis, kemudian tumitnya. Ini kakinya masuk ke dalam sampai menyentuh tembok. Ya, oke. Jangan tunduk ya. Silakan kembali ke tembok. Dua 28, koma. Kalau di sini ada dari yang ini yang itu 0,5 tambah bilang yang 1, 2, 3 678, 128, koma. berapa itu? 5 tambah 8. 128,8. Tidak sampai dari 9 itu. Jadi tadi 5, kemudian tambah ini 3, 1, 2, 3. Berarti 128,8. Makanan juga harus memakai duplikat atau pesanan karena tangan itu terbawa berbagai macam kuman dan bakteri. Kan sudah menyampaikan kepada ibu kantin bahwa akan ada dengan juga dari dokter kecil menyampaikan kepada ibu kantin bagaimana menyediakan makanan di kantinnya juga dengan selokan halaman kantin sekolah. Banyak yang berserangannya bisa diikuti adik-adik semua untuk membantu teman-temannya untuk memperhatikan serangan itu supaya lalat tidak meninggalkan makanan yang disediakan di kantin. Juga dengan sampah-sampah yang berserakan diselokan supaya semuanya itu tidak terhambat ya. Dengan semua yang sampahnya tahu mana yang dimasukkan ke sampah dan pakai dan berbahaya. Contoh pemeriksaan jentik. Dan di situ ada jentik di sana. Bagaimana melihat jentik di air? Kita berbagi dua tim ya, laki dan perempuan. Perempuan dulu. Ini jentik dia ikuti sinar ya. Kalau di center dia kan mengikut sinar ke atas, ini itu jentik di dalam. Jadi tugas adik-adik ini kalau tidak dipakai ini dikasih keluar, kalau memang dipakai disikat. Perhatikan satu kali seminggu dilihat ini jentiknya. Begitu juga dengan kamar mandi ya, disikat dinding-dinding baknya atau embernya. Bisa dicabut kan? Dicatin baru karena ini jentiknya Bu. Ada dua di dalam tadi. Itu berapa ya? Iya. Itu telur nyamuk bisa menetas telur nyamuk.